zaman almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa yang selalu mendapat bimbingan dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk season pada malam hari ini, para pemirsa, ini saya bikin menggunakan materi yang sangat mistik sekali, dan saya bersama kru Sanggar Cipta Alam pada kesempatan malam hari ini berada di wilayah Babat. Kebetulan yang saya liput pada malam hari ini yakni tentang mistik. Mistik apa para pemirsa? Dan mistik ini sering sekali terjadi di daerah-daerah seperti ini para pemirsa. Ya, ini penampakan atau teror hantu budak. Yang sering terjadi adalah teror hantu budak. Hantu budak itu apa sih? Hantu yang dihadirkan Allah untuk penampakan di wilayah-wilayah seperti ini. Hantu budak itu ditugaskan dari pamangkunya, karena hantu budak itu dia ada dua pamangku yang ditugaskan dia, diwajibkan dia untuk mempengaruhi masyarakat pengguna jalan untuk di wilayah sekitar sini. Itu durasinya bisa 1 kilo, durasinya bisa 2 kilo. Tugasnya dia itu mempengaruhi pengguna jalan biar tidak waspada. Ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang senantiasa mendapat restu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi terkait masalah hantu budak. Hantu budak itu dia ditugaskan Allah untuk mengaruhi pengguna jalan. Makanya untuk para pengguna jalan, harapan saya kalau kondisi cuntaka, kondisi libur, ya. Karena apa para pemirsa? Kalau kondisi cuntaka atau libur berhalangan atau kondisi tidak tenang, saran saya jangan keluar dulu. Harapan saya panjenengan di rumah aja dulu, karena hantu budak itu pengaruh pengguna jalan di sini. Kenapa saya namakan dia hantu budak? Kalau dia itu hadir atau menempel calon korbannya, dia akan korban itu tidak terdengar kalau dibel apapun, seolah-olah nggak ada apa-apa. Dan anehnya mobil di sini yang lewat itu kadang itu mati-mati sendiri, kayak ada yang mengerem, nggak ada jalan, nggak bisa jalan mobil itu. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, kekuasaan Allah itu sangat luas sekali, meliputi langit dan bumi. Dan di tempat sini para pemirsa, itu ada dua pamengku dari bangsa jin. Ya, dari bangsa jin, dia ditugaskan Allah pertama, makanya dia, kebutuhannya dia, aroma arus. Makanya dia itu yang dimakan itu aroma arus. Dan kedua, itu bau batang. Bau batang para pemirsa. Dan bau batang dan bau arus itu makanan favoritnya dia. Kalau nggak ada korban, yang dimakan itu bau-bau busuk dari binatang-binatang sekitar ini. Dan di tempat sana itu kerajaannya dia. Dan dan sosok antara suami istri itu yang kesukanya makan seperti itu, dia mempunyai anak buah, yaitu tadi hantu budak yang ditugaskan untuk mempengaruhi masyarakat sini, yang hatinya kosong, yang hatinya suntuk, yang hatinya lalai. Dalam arti dia lupa dari Allah. Makanya saya ingatkan sekali lagi para pemirsa, bagi para pengguna jalan yang lewat di daerah manapun, kalau kondisi cuntaka, kalau kondisi bermasalah, saran saya santai aja di rumah.
Daripada apa? Panjenengan seweng di perjalanan. Yang rugi siapa? Panjenengan dan keluarga yang di rumah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah ciptakan bangsa jin dan manusia itu hanya beribadah untuk Allah. Ada bangsa jin itu yang sifatnya para pemirsa dia ingkar dari perintah Allah. Makanya dia ngalam boro, dia targetnya mencari hamba-hamba Allah yang ingkar, hamba-hamba Allah yang lalai, hamba-hamba Allah yang selalu galau dengan dirinya sendiri dan ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat seperti ini adalah dimensi kegaiban itu sangat berdekatan dengan bangsa manusia. Makanya hati-hati, kebetulan ini saya dengan penjaga rel di daerah Babat sini, daerah Babat. Bisa kenal, iya. Mas, jenengan berjaga di sini berapa tahun, Mas? Ya, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? Asli mana, Mas? Asli kelahiran Tulungagung. Tulungagung, Mas Imam namanya. Mas Imam ini 4 tahun penjaga di sini. Sidoarjo Mas, ya, cantik ya. Iya, Mas. Kita ini kan dengan masuk di konten Sanggar Cita Alam dari sisi mistik. Ya, kita ini kaji hikmah. Kita tidak meliput terlalu mendalam tentang kegaiban karena wilayahnya sendiri-sendiri. Kita juga tidak mau mengganggu tugasnya dia juga, Mas. Dan selama menjaga di sini pernah nggak mengalami kejadian mistik kita, Mas? Banyak. Datang juga. Gitu ya, Mas. Sosok apa aja, Mas? Satu sosok manusia cuma wajahnya tuh betul. Iya. Dua, satu itu kuntilanak. Kuntilanak, betul. Kalau kuntilanak itu, Mas, itu sukanya bau arus. Yang genderuwo itu, betul. Kondisi. Betul. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kuntilanak itu aromanya itu dua. Ada aroma melati dan bau arus. Targetnya dia itu wanita, Mas. Wanita itu dipengaruhi untuk sowong. Biasanya wanita yang haid itu dipengaruhi dia. Biasanya kejadian di jalan ini. Makanya dia makan menghisap aroma yang arus. Kalau genderuwo itu aroma busuk. Aroma busuk. Makanya Allah itu sangat welas asih, ya. Dan Allah memberi makan sesuai dengan keinginannya. Ya, ini sedikit kajian. Kalau aroma itu berbau harum, kadang genderuwo juga harum, Mas. Genderuwo juga ada yang baik, ada yang buruk. Sama dengan kuntilanak, Mas, atau sundel bolong. Sundel bolong itu pun ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Itulah wicaksananya Allah, itulah kebijaksananya Allah, para pemirsa. Makanya kalau ketemu kuntilanak kadang aroma melati, kadang aroma arus, Mas. Dan itu sosoknya kadang mukanya hancur, perempuan yang mukanya hancur. Itu matinya penasaran, para pemirsa. Kalau kuntilanak itu kadang dia nampakkan, itu kadang wanita hamil, dia meninggal dunia, dan banyak hal, Mas, penyebabnya. Genderuwo ada yang sukanya kemenyan, ada yang sukanya bau-bau aroma yang tidak sedap. Itu para pemirsa. Balik lagi, Mas. Apa aja lagi? Pernah lihat sosok apa aja, Mas? Di samping itu tadi muka yang rusak. Ya, mereka ini kan juga makhluk Allah, kepingin disempurnakan juga, Mas. Kadang-kadang dia itu kelaparan atau kehausan, minta disempurnakan. Kadang melihatkan sosok-sosoknya dengan muka sesuai dengan pribadinya di masa hidupnya. Apa aja, Mas? Ya, yang jelas ya itu ada yang pertama itu kuntilanak. Kuntilanak itu, Ge? Itu ada di dalam ruang sini. Iya. Kalau genderuwo di situ, itu, Mas. Betul. Itu hanya waktu entah kapan itu pernah dia menampakkan diri ya. Iya. Saya terkejut aja, kaget. Kaget gitu aja, Ge? Ya kaget ya. Iya, kaget ya. Ya udah ngambil kopi aja biar untuk Dibuka menang. masih jelas, Mas, kali Pak, gak apa-apa. Kok ini kan gak wanteng, Mas? Jangan nanti aku Ada bapak. Punya anak berapa, Mas? anak. Belum, sudah married atau belum? Tidak, tapi udah berakhir. Sudah berakhir, ya. Ini suatu perjalanan hidup yang mungkin harus kita lalui, Mas, ya. Ya. Mas Imam, ya. Ya, berbesar hati lah, Mas. Yang jelas Allah punya rencana yang indah untuk kita semuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, melalui channel Sanggar Cita Alam, kegaiban dimanapun itu ada. Sebenarnya di samping sisi kanan di kiri kita ini adalah kegaiban, dan suara kita adalah gaib. Dan terakhir, Pak pemirsa, isi ATM kita ini juga gaib kalau tidak dimasukkan di mesin. Benar, Mas, ya? Intinya apa, para pemirsa?
kegaiban yang lalu lalang ini bersinergi dengan kita. Kenapa kegaiban itu bisa hadir? Karena kita ini lalai, karena kita ini ada masalah, baru dia itu bisa sinkron dengan kita dan menempatkan kekuasaannya dia. Kalau kita selalu usul, selalu bersuci, mau keluar, saran saya untuk para pengguna jalan, kalau itu terpaksa Anda keluar, saran saya bagi laki-laki ataupun perempuan mungkin berwudu dulu. Dan setelah dari perjalanan itu, ya nenek moyang kita sudah mengajarkan bagi para pemirsa, kalau bisa sebelum masuk rumah, cuci tangan, cuci kaki. Dan sekarang ini nyata-nyata diterapkan di pemerintah kita. Ya, protokol kesehatan, cuci tangan, cuci kaki. Karena unsur air ini bisa melenyapkan unsur-unsur negatif kalau kita masuk dalam rumah. Selalu berdoa, kemana-mana selalu berdoa, selalu usul dengan Allah. Baca sholawat kalau muslim. Tarik nafas dulu, mohon sama Allah supaya apa? Perjalanan kita berangkat dan nyampe di rumah dengan kondisi selamat, tidak ada sugal alangan apa-apa. Kejadian apa mungkin ada kecelakaan? Ya, kalau sini aman. Aman ya, alhamdulillah aman ya, alhamdulillah. Ini Yang tahun kemarin ini Mas ya, yang sini Yang ya. itu kalau tahun kemarin itu kan Iya. orangnya. Dari orangnya. Dia itu hasilnya itu kita lihat kayaknya terjadi. Ya iya, biasa seperti itu. Itu kan pintunya sudah ditutup, Maksakan diri. maksakan diri. Yang kejadian yang 1,5 tahun ya Mas ya, kalau nggak salah. Yang sini tuh Mas ya. Iya, iya. Kita tahu kan. Iya kalau nggak salah. Itu tuh kalau nggak salah sih ya, apa tuh itu? Pagi. Kaki ya. Itu kata kereta api Anggrek itu. Itu korbannya berapa Mas? dua itu, satu itu pamannya, satu temannya. Iya. Itu kan habis jemput neneknya dari rumah sakit itu. Iya. Romantikanya menjadi seperti ini yang Mas. Kita, mohon maaf para pemirsa, ini kita sedikit menyimpang. Romantikanya menjadi penjaga palang pintu dalam. Dan jelas jenengan ini suatu titah yang luar biasa, jenengan menyelamatkan nyawa beberapa orang melalui pekerjaan jenengan ini. Romantikanya apa Mas? Romantikanya itu ya melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Satu, Iya. dan dua itu Betah melek Mas ya. Jelas ya. Heeh. biasa sedikit. Iya, betah melek. Dan ketiga, kudu siap kopi ambil rokok Iya. biasa gitu ya. Pasti itu semua Iya. itu. Kenapa? Kalau ini lalai membuka dan menutup palang pintu, masalah jenengan. Jenengan jadi salah-salah tadi ya. Iya. Iya. Tapi belum pernah kan Mas sama sekali seperti itu ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Mas, harapan jenengan untuk para pengguna jalan di sini Mas. Apa yang perlu jenengan sampaikan? 1-2 kata Mas, monggo. Gimana? Kalau ya sesuai apa ya standar ya, kalau sudah dibunyikan itu sudah persiapan, Iya. sudah mulai dekat, pengguna kan harus juga hati-hati, Iya. jangan untuk berhenti lah. Lanjutkan jalan bekerja ini untuk keselamatan dan kebaikan masyarakat yang lewat ya Mas ya. Iya seperti itu ya Mas ya. Iya Mas ya. Dan itu di situ ada keterangan dari apa? Iya. Nas Sub Isuk, keterangan. iya. Itu dari ada sebaliknya nih Pak. Iya. Yang Oke, sudah cukup Mas ya. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah bincang-bincang kami tentang misteri hantu budek di tempat sini. Di daerah-daerah mana itu ada hantu budek. Hantu budek itu pasti panjenengan pernah mendengarkan orang yang ketempelan hantu budek itu dia tidak mendengarkan. Baik melihat suara bunyi-bunyi yang sudah himbauan dari penjaga palang pintu ini dan himbauan dari masyarakat yang mungkin menyetop dia untuk berhenti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga sedikit materi ini, sedikit informasi ini membawa guna dan manfaat bagi para pemirsa yang di luar sana melalui channel Sanggar Cipta Alam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala khilaf dan kata. Hanya kebenaran Allah sematalah yang kami rasa dan kesalahan hanya di sifat manusia. Melalui saya, Carip, channel Sanggar Cipta Alam. Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu Rahayu Rahayu. Saking gitu Mas. Bye bye.